Halo teman-teman semua, selamat malam. Kita ketemu lagi. Ya, selamat datang. Halo, Kakak Rosa. Halo. Ya, selamat datang teman-teman. Kita berjumpa lagi di acara kita di malam hari ini. Ya, halo juga. Oke, ya teman-teman, sambil kita menunggu teman-teman yang lain yang akan bergabung, ya hari ini seperti yang saya sudah iklankan ya di beberapa hari yang lalu, bahwa kita akan bertemu, akan berbincang-bincang dengan seseorang ya. Seseorang ini siapakah ya, nanti saya akan ceritakan ya tentang beliau. Tapi yang pasti seseorang yang sangat sangat menginspirasi saya begitu ya. Saya kenal dia tahun 2006 sekitaran itu deh. Sekitar 2005-2006 ya. Dan pada waktu itu belum terlalu dekat, tapi berjalannya waktu akhirnya kita bisa dekat dan bercerita banyak tentang kehidupan masing-masing ya. Dan ternyata kenapa saya mengajak beliau untuk sharing, karena memang dia punya pengalaman hidup yang luar biasa dan menginspirasi ya. Oke teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk hadir, ayo bergabung ya. Yang pasti hari ini sesinya ngobrol tetap, tapi temanya atau judulnya ya tentang seri berbagi inspirasi. Oke. Seperti yang saya sudah sharingkan, judul kita hari ini adalah No Turning Back. Oke, apakah itu? Nah, yang pasti kisah nyata tentang ketangguhan seorang ibu yang single parent ya. Nanti kita akan dengarkan sharingnya lebih banyak. Oke deh. Ayo teman-teman, silahkan bergabung. Buat teman-teman yang baru datang, jangan ragu-ragu untuk bergabung ya. Kalau nanti teman-teman juga ada mau bertanya atau memberi tanggapan, boleh diketikkan di kolom komentar. Oke deh. Iya. Ya, satu buah lagu saya nyanyikan buat kita semua di sini. Lagunya lagu lawas ya. Ketahuan ya, era tahun berapa saya lahir. Nah, sebetulnya nggak masalah sih. Anak zaman sekarang juga suka lagu-lagu yang lama ya. Oke, yuk kita sambil menunggu teman-teman yang hadir. Oke. Halo, selamat datang. Hai Santi, Shirley Wati, halo. Ya teman-teman, kita akan sebentar lagi akan mengundang bintang tamu kita ya. Tapi saya kali ini mau menyanyikan sebuah lagu buat teman-teman semua ya. Ikut bernyanyi di rumah ya, atau dimanapun Anda berada. Ya. Oke ya, akhirnya kita bersambung lagi teman-teman. Tadi sempat agak terhilang ya. Oke, suara saya kedengaran nggak ya teman-teman? Kalau kedengaran mungkin bisa kasih tanda jempol. Wah, udah rame nih. Yeay. Oke. Lagu saya tadi kedengeran nggak? Ya, teman-teman, hari-hari ini hari-hari yang saya yakin pasti challenging banget buat kita semua ya. Apakah teman-teman yang work from home atau teman-teman yang work from office gitu. Tapi apapun itu, tetap semangat ya teman-teman. Kita berjuang kok, walaupun mungkin di situasi yang berbeda gitu ya, dan di peran yang berbeda mungkin gitu ya. Nah sekarang sambil saya akan mengundang teman saya untuk hadir, ada oke, wow sudah rame ya. Lanzo, terdengar tadi ke pause kah? Iya ke pause, bener ya. Ya sudahlah, next time kita lanjutkan lagi pausenya ya. Oke, coba kita lihat apakah Kak Lisa sudah hadir. Oke. Wah, tampaknya beliau masih dalam perjalanan datang ya. Oh, happy belated birthday. Oh, sepanjang umur bahagia selalu. Terima kasih Elio cintaku. Terima kasih teman-teman semua ya. Ulang tahunnya sudah beberapa hari yang lalu ya, tapi sensasinya masih berasa sampai sekarang. Aduh, senangnya aku gitu. Oke, teman-teman,
Ya, teman kita udah hadir nih ya. Nah, jadi nanti sebentar lagi saya akan undang dia ya. Jadi saya sedikit perkenalan dulu. Teman aku ini adalah seorang ibu dengan 2 orang putri ya. Yang aku tahu dulu ceritanya, tapi nanti dia akan sharing lebih banyak juga ya, dan mungkin ada hal-hal yang aku belum tahu yang dia nggak pernah cerita sama ini. Apa sih? Emang gue siapa gitu? Ya, jadi dengan 2 putri ya, yang dari kecil sampai sekarang sudah dewasa dan sekian tahun dia berjuang untuk kedua putrinya ini. Wah, pokoknya keren banget teman-teman, inspiratif banget. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di sini. Kalau teman-teman nanti mau mengajukan pertanyaan atau mau ada komentar, yuk mangga diketik di kolom komentar. Oke, mari kita undang Kakak Lisa. Wuhui, Kakak Lisa. Oke, yes, add. Nanti kita nyanyi lagi di akhir lagu ya kalau sempat. Mantap. Jadi tuh senternya jadi ya, kayak senternya. Jadi. Nah gitu udah kelihatan. Pakai obor kita. Halo Kak, apa kabar Kak? Oh, you know what? I miss you so much tahu. Sama. Aku kangen banget pada dirimu, bener. Makin begini situasi menjauhkan kita, tapi hati kita mendekat ya Kak ya, bener ya. Betul. Iya. Teknologi. Jadi Kak, iya bener. Jadi gimana kabarmu Kak? Sehat? Sehat, puji Tuhan sehat. Baik-baik. Aman. Baik-baik, aman. Anak-anak sehat semua, anak-anak. Papa sehat? Puji Tuhan. Sehat, Aduh, Opa sehat. Ya. Opa sehat, mantap ya, Opa luar biasa. Harusnya aku wawancara beliau ya. Iya, rambutnya kembaran. Rambutnya kembaran. Ayo toasting. Kak, kan hari ini kan kita mau aku tuh bener-bener aku thanks banget kalau kakak mau menerima pinanganku, apa sih, undanganku maksudnya ya, untuk jadi teman ngobrol aku di sini, karena aku sungguh termotivasi, terinspirasi dengan dirimu gitu. Ada banyak yang aku belajar dari dirimu yang luar biasa itu, dan sungguh perjuanganmu itu juga percikan-percikan energi dari teman-teman yang lain itu juga membuat aku jadi berani ya untuk berjuang gitu ya. Semua orang akan begitu gitu ya. Oke Kak, jadi ceritanya kan ini tuh sebetulnya bukan mau mengungkap atau mengangkat kisah-kisah sedih ya Kak. Mungkin bukan gak kayak gitu ya sebetulnya tujuan kita ya. Tapi lebih kepada bagaimana sharing yang nanti mungkin kakak akan sampaikan itu bisa menguatkan, meneguhkan, menghibur, memberi keberanian gitu buat banyak orang, pria dan wanita bahkan gitu kan, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya nanti agak-agak usil ya, kakak terima nasib aja ya untuk menjawabnya. Nanti usilin balik. Gitu ya. Mando. Ya Kak Mando udah dateng dia. Uhuy. Datang dia kudu. Tuh sobat lo tuh. Oh ya dong, kalau enggak awas tuh. Lina Huta Gaul. Tadi ada tuh. Tadi ada. Aku ada lihat. Oke. Ya Kak, aku mau nanya-nanya dulu ya Kak ya. Kalau bicara ya topik kita ini kan tentang single parent nih. You are as a single parent gitu ya. Nah, tuh tayang tuh. Tayang. Nggak tuh. Nah, kalau mungkin kakak bisa cerita nggak, sudah berapa lama sih kakak sebagai single gitu ya? Terus apa cerita dulu sehingga menjadi single parent gitu sampai dengan sejauh ini? Cerita dulu apa sih sejarahnya gitu? Sejarahnya kalau pisahnya tuh dari 2004 ya. Pisahnya tuh dari 2004. Tapi jadi sebelum-sebelumnya tuh mungkin dari 2000-an kita udah bermasalah. Dari tahun 2000 tuh kita udah mulai
udah mulai ombak udah mulai kenceng kapten gitu kan ya. Nah, tapi terus berusaha untuk bertahan. Apalagi you know lah ya, kalau pernikahan Kristen itu kan agak-agak susah sekali ya untuk mengatakan kata cerai itu kan susah Bu ya. Banyak lah hal yang dipikirkan bahwa enggak lah, jangan sampai gitu. Sampai akhirnya sudah nggak memungkinkan lagi sih gitu. Sudah nggak memungkinkan. Gue ambil jalan, boleh ngomong gue dulu ya. Jadi gue ambil jalan nggak apa-apa. Untuk kayaknya mendingan pisah nih gitu. Untuk kesehatan mental gue terutama ya. Untuk kesehatan mental gue. Jadi waktu itu memang gue yang keluar lebih dulu gitu. Karena suasananya udah nggak kondusif gitu, dan nggak tahan ya Bo, udah nggak mampu gitu. Oh merasa bahwa iya. Kayaknya ya udahlah, daripada hancur semua, ya gue bawa anak-anak gitu. Tapi kalau resminya sih 2009 atau 2010 gitu, gue lupa. Oh, tapi sebetulnya lu mulai memilih untuk keluar dari rumah tuh sekitar tahun 2000 itu? 2004. 2004 Jadi gue ya? keluar dari rumah orang tuanya ke keluarga gue gitu ya. Gitu. Iya ya. Dan kalau boleh tahu Kak, sebetulnya ada, ya maksudnya isu apa sih yang kemudian akhirnya lu putuskan bahwa ini nggak kondusif gitu, bahwa gue harus keluar dari situasi ini. Emang apa sih? Kan artinya gini, nggak semudah itu juga ya, nggak segampang itu kita memutuskan sebuah pernikahan misalnya gitu kan. Ya, Pasti kan ada penyebab yang sangat signifikan gitu, mempengaruhi gitu. Kenapa tuh? Penyebabnya sih karena will ya, ketidaksetiaan gitu. Jadi ketika pasangan kita tuh sebenarnya perempuan tuh harusnya jadi spy, karena mereka tuh intuisinya jalan banget gitu. Kita tuh bisa tahu bahwa maksudnya gue nih tipe orang cuek ya, tapi gue bisa tahu bahwa kok nih dia agak beda ya, kok dia ada yang lain gitu. Dan terus mulai menyelidiki, oh ya benar, ternyata ada yang lain. Dan itu nggak bisa, ternyata nggak bisa diselesaikan bahwa ya udahlah, gue kasih kesempatan lo nih, ayo kita. Nah itu enggak, jadi tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Dan kemudian dia tidak mengabuse gue secara fisik ya, tapi lebih kepada mentally abuse gitu ya. Dan itu memang lebih lama untuk sembuhnya gitu. Karena membuat gue jadi percaya omongan dia, karena kan dia itu kan adalah belahan jiwa kita kan. Kalau sekali, 2 kali diomongin, 3 terus-terusan, kita jadi percaya loh sama omongannya. Oh iya ya, jangan-jangan gue begini emang ya, gue begitu gitu. Jadi itu kayak kemakan gitu loh, masuk ke dalam hati dan pikiran kita bahwa ya ternyata gue nggak bener nih, gue begini gitu. Yang harusnya dia menguatkan kita, ya maksudnya kita saling menguatkan lah ya, namanya kan kita satu tim ya. Ini justru jadi apa ya, jadi ya menyakiti sih gitu. Hingga akhirnya nggak sehat nih gitu. Jadi waktu itu anak-anak usia berapa Kak waktu lu bawa mereka? Itu usia kalau nggak salah tuh 3 dan 4 tahun ya. Masih kecil-kecil banget ya. Terus kayak gitu ada nggak pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak Kak tentang situasi yang terjadi gitu? Ya mungkin karena mereka saat itu masih kecil ya. Jadi paling kalau nanya, Mi papi mana? Oh papi lagi kerja. Papi lagi karena waktu itu kita pisah pulau, dia di Medan dan gue di Jakarta. Jadi gue bilangnya, oh papi di Medan lagi kerja gitu.
Jadi namanya gue anak-anak ya, jadi kan belum segitunya gitu. Iya ya. Nah, ya memang kalau gue berpikir memang alasan seseorang menjadi seorang single parent gitu sebetulnya juga banyak faktor ya, kayak artinya mungkin kayak karena ada perceraian atau karena ada memang salah satunya meninggal gitu ya. Jadi apapun bisa membuat seseorang kembali lagi ke titik awal, seakan-akan seperti itu ya. Nah, pada waktu itu kejadian itu semua pasca itu apa yang lu rasakan pada waktu itu, Kak? Pada saat kejadian itu sih, itu memang itu titik terendah gue ya, ngerasa kayak aduh gue kayak nobody gitu loh, kayak nyaris seperti berasa kayak sampah gitu, dengan tudingan-tudingan yang gitu ya, jadi kayak kita nggak ada harga dirinya lagi. Kebayang, mungkin nggak kebayang sih ya, tapi di posisi itu tuh itu adalah titik terendah dalam hidup gue memang. Tapi akhirnya gue pikir, ini mau sampai kapan ya? Gue punya anak 2 gitu. Kalau gue terus kayak begini, antara gue gila tuh gue mati bunuh diri gitu kan. Nah kan gue nggak kepengen dua-duanya. Jadi memang akhirnya gue memutuskan, kayaknya gue ya better keluar gitu. Iya ya. Dan ketika akhirnya lu putusin untuk keluar gitu ya. Nah, terus apa yang terjadi dalam hidup lu? Perjalanan sesudahnya gitu. Pada waktu itu lu udah kerja, Kak? Ada kerjaan yang lu lakukan nggak? Belum. Sempat itu kerja di Jakarta. Kemudian itu tuh si Sohib gua Mandul itu tiba-tiba SMS dulu ya kayaknya. Terus dia SMS, lu kerja di mana? Ini ada lowongan nih di Maranatha. Lu mau nggak? Kalau mau masukin aja lamaran, dia bilang. Karena waktu itu orang tua udah pindah ke Cimahi kan, dan anak-anak di Bandung ya. Ikut orang tua di Cimahi. Jadi akhirnya mikir kayaknya nggak bagus juga ya pisah dari anak-anak juga gitu. Akhirnya cuma berapa bulan di Jakarta, pindahlah ke Bandung, dan kemudian ya udah melamar, ikutan tes segala macam. Walaupun dalam hati nggak yakin sih, karena nggak yakinnya itu karena emang udah benar-benar hancur kepercayaan diri gitu, mental tuh udah jeblok banget, jadi berasa bahwa nggak akan mungkin gitu. Jadi segala hal yang negatif tuh ya, tanpa kita sadari udah ketanam gitu. Jadi kayak konsep diri lu udah jadi berpengaruh ya, terpengaruh maksud gue gitu ya. Iya. Iya ya. Dan mungkin sebagai informasi teman-teman, maksudnya Maranatha itu adalah Universitas Kristen Maranatha, kampus di Bandung gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin belum tangkap itu Maranatha teh naon gitunya gitu. Nah, akhirnya lu kerja di situ sebagai apa, Kak, pada waktu itu, Kak? Waktu itu yang kosong tuh sebagai staf tata usaha administrasi magister psikologi. Yang dari belajar dari nol gitu ya. Terus sampai sekarang inilah dari 2006. Oh, emang lu punya background administrasi gitu atau gimana? Pendidikan apa? Enggak sebenarnya. Jadi modal nekat aja. Jadi waktu itu akhirnya ya udah waktu ditelepon diterima aja, jadi dibilang begini, ini dengan kita ya betul, besok udah bisa kerja. Terus kebetulan waktu itu lagi di luar kota gitu kan. Hah, kerja di mana? Di Maranatha. Loh, terima. Jadi pertanyaannya itu diterima gitu kan, sampai yang telepon bingung, nggak mau kerja, mau saking nggak percaya dirinya bahwa bisa diterima juga ya gitu, sampai gitu. Tapi mulai dari ya belajar pelan-pelan ya sampai akhirnya ya bisa gitu. Apa sih yang nggak bisa asal kita mau belajar kan? Iya ya. Dan pada waktu itu, Kak, gue penasaran juga sih, apa sih yang bikin, artinya kan lu akhirnya dapat kerjaan tuh ya, terus di Maranatha tahun berapa? 2000
berapa Kak? 6. 4 ya? 2006. 2006. 2006. Oh berarti nggak berapa lama udah gitu kita ketemu ya? Kan gue kan sebetulnya hitungannya kan 2006 kan, berarti sama-sama anak baru dong ya waktu itu ya? Ya, gitulah kurang lebih. Iya. Nah, start 2006, lu mulai kerja tuh ya, terus anak-anak udah di Cimahi bareng sama orang tua kakak gitu ya. Nah, apa Kak yang kakak lakukan sehingga kakak bisa bertahan? Kan sebetulnya bagaimanapun ya di tengah masyarakat tuh pandangan sebagai single parent atau maaf kata lah jande gitu ya. Nah, itu kan nggak sesuatu yang ya sebenarnya tergantung kita, tapi tidak sedikit orang yang masih berpikir kayak gimana gitu ya, konotasinya nggak terlalu oke gitu. Nah, lu sendiri gimana tuh dengan situasi itu gitu pada waktu itu menjalani you as a single gitu jadinya? Mungkin gue tuh termasuk orang yang ya gue nggak terlalu pedulian ya yang sama gitu-gitu. Selama lu ngomongnya di belakang, buat gue itu masalah. Kalau lu ada masalah sama gue, lu ngomong depan gue gitu. Jadi gue nggak pernah peduli dengan omongan orang di belakang gue gitu. Karena kan ya masa iya semua orang kita datengin satu-satu hanya gara-gara ngomong kita di belakang kan nggak mungkin. Jadi cuek aja gitu. Toh gue nggak melakukan hal-hal yang menurut gue bertentangan dengan iman gue tuh dengan hukum gitu ya udah. Memang secara iman kita nggak boleh bercerai, itu juga gue tahu. Tapi realitanya memang seperti itu ya, apa boleh buat gitu kan. Nah, yang membuat gue juga makin kuat karena gue kerja di magister psikologi itu. Jadi tanpa sadar, kadang-kadang ada dosen atau mahasiswa yang misalnya mereka diskusi tentang kasus gitu yang mereka ambil, mereka kan di TU tuh ngobrol. Itu dari situ gue banyak belajar gitu loh. Oh, harusnya begini ya. Oh, ilmu secara gratis tuh gue dapatkan langsung dari dosen-dosen dan dari para mahasiswa gitu. Yang akhirnya membuat gue jadi pikir, jadi kuat gitu ya, jadi lebih struggle gitu loh bahwa oh iya gue harus fight nih, nggak bisa nih gue kemakan sama hal-hal negatif gitu. Gue jadi belajar untuk mengcounter hal negatif itu gitu. Oh harusnya gue nggak percaya 100% ya omongan kayak gitu ya. Karena gue nggak begitu gitu. Tanpa gue sadari gitu. Gue belajar banyak dari situ. Kayak gue merasa bahwa emang Tuhan menempatkan gue di magister psikologi itu punya maksud gitu. Jadi bukan secara kebetulan ya. Betul. Benar-benar bukan secara kebetulan. Itu benar-benar gue terapi secara gratis di situ. Iya. Itu katanya Kak, makanya kata Kak Manda, berobat jalan ya, Sa. Iya, masih sampai sekarang. Benar-benar berobat jalan. Iya ya, artinya memang ya kesannya kayak kebetulan, tapi kalau menurut gue ya emang lu udah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa untuk ada di situasi dan di tempat itu gitu ya, dengan lingkungan yang kondusif untuk kembali membangun kepercayaan diri lu kan gitu. Betul. Dan lucunya, iya. Dan lucu. Kalau sekarang gitu ya, tiba-tiba tuh mulai tuh teman-teman yang sedang bermasalah tuh berdatangan, atau bahkan kadang-kadang orang yang nggak terlalu kenal deket sama gue gitu. Gue boleh cerita nggak? Oh iya silakan. Tapi cerita apa ya? Karena dia mungkin tahu ya, tahu gue ini dia cerita gitu. Dia cerita tentang masalahnya dia. Kemudian dia bilang, tapi tolong ya di keep dia bilang gitu. Ini hanya buat konsumsi lu aja. Nggak usah khawatir kalau untuk itu sih. Gue menghargai banget lu mau cerita, ya kita saling menguatkan aja gitu, sharing untuk saling menguatkan, bukan saling ngomongin di belakang gitu ya. Karena gue juga nggak sempurna. Tapi jadinya merasa bahwa oh ternyata dalam hal-hal yang kita anggap negatif, buruk gitu ya, itu Tuhan bisa mengubahkan itu menjadi sesuatu yang indah gitu. Gue mana sih bahwa pengalaman hidup gue itu bisa juga membantu teman-teman gue yang lain gitu. Gue nggak pernah nyangka itu. Bahkan kadang-kadang orang yang gue nggak kenal gitu loh, bisa merasa dikuatkan gitu kan. Ya puji Tuhan gitu. Gue tahu itu bukan karena gue lah gitu. Karena iya ya. Dan
Kak, kalau menurut lu ya dari rentang perjalanan lu sampai sekarang gitu, apa yang jadi titik balikmu? Yang kemudian bikin lu insight dan lu ya anggaplah mendapatkan pencerahan dan jadi lebih berani gitu ya untuk melangkah, apa tuh? Eh, gue jadi satu waktu tuh gue pada satu saat tuh gue ikut ikut retreat gitu ya. Mm-mm. Jadi di situ tuh kembali diingatkan betapa Tuhan tuh mengasihi kita. Dia bahkan rela mati kan untuk menembus dosa kita gitu. Jadi nggak ada nggak ada saat apapun gitu yang membuat cintanya Tuhan ke kita tuh berubah gitu. Misalkan ya gue sebagai wanita yang bercerai gitu ya, mungkin di mata umat gereja yang kudus dan rohani sekali gitu ya, gue kayaknya duduknya di pojokan gitu ya, Bo. Tapi kan nggak ngeliat gitu. Jadi itu yang membuat gue iya ya, siapa gue yang menghakimi Tuhan bahwa Tuhan gue nggak layak nih. Kata Tuhan lu layak gue mati buat dulu kok gitu kan. Jadi itu titik baliknya itu bahwa ya ini ada kasih amat sangat sempurna gitu yang membuat gue apa sih lu Lis gitu udah buat dosa jangan songong deh gitu kan ya kan kadang-kadang kita orang berdosa suka songong nih ya suka sok-sok kan Tuhan gitu emang kita siapa gitu kan jadi itu titik baliknya bahwa gue menyadari oke, gue emang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan tapi toh Tuhan mengasihi gue gitu itu sih yang akhirnya oke, kalau gue udah tahu nih kasihnya Tuhan, kira-kira apa yang akan gue lakukan? Yang akan gue lakukan adalah gue nggak mau lagi dengar hal-hal negatif yang sebelumnya tuh makanan sehari-hari gue gitu ya. Jadi gue bahwa oh iya gue kan diciptakan seturut gambarnya Tuhan kan. Kalau seturut gambarnya Tuhan, ya nggak benar dong apa yang dulu dikatakan oleh orang dari masa lalu gue itu gitu kan. Nggak kata-kata seperti itu. Jadi ngapain gue percaya? Ya mulai sih. Kita kan akan terus belajar selama hidup ya. Jadi betul, ya proses itu terus berjalan gitu. Iya sih. Dan memang ya kalau gue bilang juga artinya ya hidup itu kita ditempa ya dan gue yakin kondisi lu dulu mungkin dengan sekarang pas udah jauh banget Jauh. Lompatannya gitu ya jauh banget gitu ya. Nah Kak, tapi gue ini pertanyaan usil ya, ini pertanyaan usil. Kan ya lu udah pisah lah dengan yang lalu ya. Nah, tapi pernah nggak sih di perjalanan lu tetap ya namanya juga kita perempuan normal ya atau perempuan biasa gitu ya yang kemudian ada ketertarikan lagi untuk membangun hubungan yang baru lagi dengan orang yang baru gitu-gitu. Oh pernah. Tapi ini nggak tahu sebagai salah satu bentuk trauma atau apa ya. Cuma gue tuh akhirnya kalau misalnya deket gitu ya, itu gue benar-benar jadi terlalu menganalisa nih orang gitu loh. Waduh, nih orang kok begini cara ketika ngobrol atau diskusi kok pemikirannya begini ya. Kira-kira gue nanti cocok nggak ya sama nih orang? Ini kan akan lebih lama dong kalau perlu sampai mau memisahkan gitu ya. Jadi kayaknya enggak deh. Enggak deh. Kayaknya gue mendingan berhenti di sini sebelum gue melangkah terlalu jauh gitu. Sempat ada pemikiran begini. Aduh, masa sih gue udah dekat gitu ya, terus pacarannya masa gagal gitu ya. Terus akhirnya kayak ada suara ngomong, lu mendingan mana? Pacaran gagal atau lu cerai lagi gitu kan? Oh iya, oke. Udah. Kayaknya udah cukup lah sampai situ aja. Pernah. Ya. Dan tahu nggak teman-teman ini pada usil deh semuanya. Yang online. Yang online yang catetin tuh namanya tuh Caki, Amanda tuh catetin namanya. Lina Hutagaol tuh. Usil-usil deh komennya. Iya ya. Nah,
Dan itu ya itu sangat 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 natural ya, maksudnya sesuatu ya pasti kadang-kadang kan kita kayak mau move on ya dengan keadaan Iya. dari sebelumnya gitu ya. Walaupun ternyata atau bisa jadi Kak karena lu kebetulan berada di lingkungan yang berkumpulnya para psikolog-psikolog TA gitu ya. Bener ya, Akhirnya bisa lu jadi jadi ya. jadi Jadi gue analisisnya keikut jalan gitu. gitu ya. Iya, jadi keikut. Sembari Iya mikir, kan? nih kok begini ya? Kok begini ya nih orang gitu? Wah kacau nih. Bahaya ini, Tuh kan bahaya. Caki mancing-mancing kan, ngajak ribut kan. Aduh, cake. Iya, nah dan kalau tadi lu cerita tentang titik balik gitu ya, nah sesudah itu lu kerja di itu kan sampai sekarang masih kan ya di tempat yang sama ya Kak ya? Iya, sampai sekarang masih Nah, di tempat yang menurut sama. lu situasi apa yang kemudian yang apa namanya yang menjadi penyemangat 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 eluh gitu menjalani hari demi hari step by step dan mungkin sekarang kan ada pencapaian-pencapaian yang kamu raih gitu Kak. Yang bikin semangat itu justru ternyata ketika ketemu dengan mahasiswa atau dosen ya. Gue baru menyadari bahwa gue tuh ternyata people person gitu. Gue ngecharge baterai gue itu, Artinya gue apa pikir, tuh? jadi gue pikir selama ini gue ngecharge baterai itu di rumah. Ketika gue udah anteng, udah diem gitu, itu gue pikir ngecharge-nya di situ. Tapi ternyata gue salah. Gue ngecharge-nya itu justru di kampus, Bo. Di kampus tuh gue ngecharge baterai gue gitu. Jadi gue ketemu orang, bener, ini gue sempet stres loh. Selama pandemik ini gue sempet stres. Karena kan gak Tuh kata si ketemunya Ayu, kan anak pasti gue anak gitu kan. katanya. Iya, ketemu. Jawabannya nggak matching. Ketemu sama, ya maksudnya kan cuma berempatan gitu kan. Jadi kebayang ternyata gue stres gitu loh. Tapi gue nggak, dulu tuh gue pikir gue justru nggak cocok sebenarnya ketemu sama orang banyak. Dulu ya, dulu banget tuh berpikir itu. Makanya lu waktu berasa introvert gitu ya zaman dulu ya, introvert akut gitu ya. Enggak juga sih. Jadi tuh dulu tuh waktu ditawarin sama si Mandul tuh apa namanya kerjaan sebagai tata usaha, gue tuh sempet duh ya ampun kayaknya nggak gue banget gitu ya. Gue kayaknya bukan tipe orang yang kayak gitu deh. Tapi ternyata begitu gue kerja dan gue apa namanya Pak Yadi, begitu gue udah kerja, begitu gue melayani mahasiswa dosen, ternyata gue enjoy banget gitu. Dan banyak hal seringkali apa namanya curcol itu dengan mahasiswa gitu ya, itu justru jadi penyemangat gue gitu tanpa mereka sadari ya. Mereka kan curhat apapun, cinta lah, kerjaan lah, studi, rumah tangga, itu menguatkan daleman sama luaran dia ceritain gitu. Jadi gue psikolog gaduh kalau mereka kan psikolog beneran. Ya. Tapi emang bener loh Kak. Artinya gini, bukan kemudian lu tidak beranggapan anak lu itu adalah sebagai inspirasi lu untuk berjuang gitu ya. Tapi memang kan butuh sosialisasi. Karena ketika kita bertemu banyak orang tuh kita sebetulnya mendapat banyak kekuatan juga dari mereka-mereka gitu kan. Ya nggak melulu anak aja gitu ya. Realistisnya begitu kan gitu. Ya maksudnya gue mengencounter gitu omongan anak lu. Ternyata jawabannya kagak. Nah itu ya. Nah tolong dimatikan komennya itu. Iya memang nanti beres. Bener. Aduh. Nah, Kak, kalau dibandingkan sebelumnya sama sekarang, perubahan apa yang terjadi pada dirimu? Menurutmu yang merupakan sebuah ya itu yang tadi aku bilang pencapaian, sebuah perkembangan yang baru gitu. Apa tuh? Lebih mantep aja sih ya. Lebih percaya diri, lebih mampu mengambil keputusan gitu kan. Banyaklah hal-hal positif yang
ya yang dulu sempet kayaknya gue nggak punya lah hal-hal itu gitu. Tapi ternyata makin kesini tuh kayak dibukain aja gitu. Bahwa oh ya ternyata ada hal-hal baru, hal-hal positif lagi yang ada gitu. Lebih bisa bawa norok coy. Kayaknya gue lebih banyak ketawa sama komentar orang nih ngebacainnya. Coba ya lebih kaleman dikit ya. Nah, lebih maco. Kak, mantan copet. Kak, masih ada nggak cita-cita yang mau lu raih gitu? Yang masih lu idam-idamkan gitu? Oh ada. Kepengen jadi penulis ya. Terus kepengen jadi konselor. Jangan, itu Pak Jokowi aja. Tunggu Kak. Kak, berputar, nggak jelas. Halo. Halo. Kepengen jadi penulis ya, tapi kepengen juga jadi konselor. Wow. Mungkin karena hubungan dengan siswa dan gitu ya. Jadi langsung tuh gue menikmati gitu. Salam kenal untuk Mbak Osvita, Kak Lisa. Aku dipanggil Mbak. Okay. Hola, temannya kakakku ya. Oh ya. Oke. Nah, jadi lu pengen cita-citanya jadi penulis dan juga konselor ya. Nah, sejauh ini apa yang udah dilakukan untuk mewujudkan itu, Kak? Sejauh ini, kalau sejauh ini sih masih jadi penulis di Facebook ya. Status? Itu latihan, Bo. Itu latihan. Biar nanti kalau udah urusan kita belum selesai ya soal nulis-menulis. Ingat? PR yang tertunda. Iya, betul. Project ya, project. Udah jadi tuh, Kak. Udah jadi, Kak. Iya. Betul. Oke, terus? Iya, kalau konselor memang belum, karena satu belum sama sekali ngikutin kursus konseling, dan juga kalaupun mau ikut kuliahnya agak susah karena bentrok dengan jam kerja ya. Tapi nggak tahu ya, ini dalam rangka pandemik ini who knows gitu ya. Mungkin ada maksud Tuhan juga, bukan maksud Tuhan pandemik gitu ya, bukan. Tapi kan bisa sekarang kuliah bisa online gitu kan. Mana tahu di tempat kuliah yang konseling itu dia bisa membuka kuliah untuk kelas. Ya kelas untuk kita yang karyawan gitu. Jadi kuliah secara online. Iya. Dan sekarang katanya kan lu lagi kuliah ya, Kak, sebenarnya, Kak? Ngambil kuliah apa sih? Komunikasi. Sejalan kayaknya sama lu, Kak, komunikasi. Cakep. Cucuk. Iya. Kak, dua putrimu usia berapa sekarang, Kak? 20 dan 21. Weh, udah besar, Doe. Iya. Udah pada kuliah. Bentar lagi udah pada sekolah. Belum. Aduh. Sempat punya pacar, kemudian putus. Jadi ya biasa itu dinamika remaja pemuda begitu. Iya. Kak, kita nih nggak kerasa ya, maksudnya waktu berjalan, tapi pengennya ngobrol banyak gitu ya. Nah, tapi aku pengen kenalan dong sama si siapa anakmu? Bentar. Ini sama si kakak ya. Kebetulan yang ada si kakak. Si kakak. Kakak adalah Sasa ya? Sasa. Ya halo. Aduh, halo sayang. Kamu udah besar sekali. Aku ingat dulu membuat gambar buatmu. Ingat nggak waktu kamu kecil? Lupa.
Masih Lupa. SD. Masih SD waktu itu aku gambar orang buat kamu. Wah, hai Sasa, apa kabar? Wah, eh, Tasya lagi pergi ya? Lagi ada acara ya? Olahraga dia. Dia lagi Oh, olahraga. olahraga. Oh, ya jaga body ya, bagus, bagus, bagus. Heeh. Nah, Biar Sasa, nggak kayak emaknya. eh, sekarang Sasha kegiatannya apa nih? Sekarang masih kuliah, tapi lagi magang, lagi kerja praktek. Kerja praktek di mana? Apa? Kuliah apa dan kerja prakteknya di mana? Gitu. Uh, Kuliahnya jurusan fashion design, kerja prakteknya di salah satu fashion retail gitu. Oh, wow. Wah, keren ih. Ternyata dia bakatnya ke sana ya, Kak ya. Iya. Nah, menurutmu Sasha, kalau kamu melihat mamamu yang di sebelahmu itu ya, yang kalau ngangkat telepon suaranya dikira bapak-bapak gitu ya. Nah, kalau menurut kamu mamamu itu sosoknya gimana sih? Bagaimana pandanganmu terhadap dia gitu? Artinya kan ya dia sebagai seorang ibu yang sendiri dan berjuang terus gitu. Apa pandanganmu terhadap dia? Kalau menurut aku sendiri sih kayak ya hebat aja gitu, maksudnya mami tuh orang yang kuat banget gitu, karena dia juga sering misalkan nih kayak aku sama Dede lagi kayak kesal sama orang atau apa, dia kayak ngajarin untuk nggak boleh apa ya punya perasaan dendam atau apa gitu. Terus dia juga sering ngajarin aku sama Dede untuk nggak boleh apa namanya dendam atau benci sama papi gitu, punya kepahitan sama papi. Dan menurut aku makin kesini kayak makin nyadar, oh ternyata buat punya hati yang besar untuk mengampuni, terus ngajarin untuk gak punya dendam, gak punya akar apa itu susah gitu. Dan menurut aku mami bisa kayak gitu tuh hebat banget gitu. Mami termehek. Soalnya dia gak akan ngomong gitu ke gue. Oke, gue akan bikin lebih termehek-mehek lagi. Pertanyaan berikutnya adalah, Sasa, ini mumpung momen yang sangat monumental ya, akan tersimpan di Instagram forever and ever gitu ya. Jadi coba Sasa sampaikan kata-kata yang kamu ingin sampaikan ke mami kamu di kesempatan ini, di hari yang bukan hari ulang tahun dia. Silakan. Gue kayak ngerjain gini ya. Mantap bener dah. Ya silahkan Sasa. Pandang mamanya, enggak jangan. Boleh dilihat. Ya, mau bilang makasih, mami udah bisa jadi single mom yang benar-benar kuat, benar-benar jadi contoh buat aku sama Dede. Terus benar-benar bisa menjadi kita gak memiliki kepahitan atau dendam sama orang-orang yang udah nyakitin kita. Oh, so sweet. So sweet. Oh, tayang. Kalisa nggak boleh out of camera katanya. Biar kelihatan mukanya tuh lagi terharu atau lagi apa. Enggak. Nangis dong, Licin. Ada yang serius nih. Ada yang ngupas bawang kok. Boleh, katanya kata Kak itu nggak boleh nangis, malu sama rambut katanya, malu sama alis katanya gitu. Oh, iya ya. Kelihatan tadi komennya di bawah. Oh. Dan sekarang artinya Sasa udah tinggal kuliah akhir dong ya? Kan udah PKL kan? Iya, tinggal apa namanya? Tugas akhir. Tugas akhir. Wah. Ya? Oke. Ih, Kak, nggak kerasa ya anak lu udah besar-besar. Iya. Dan sebetulnya siapa sih orang di lingkungan lu yang mensupport lu banget untuk bisa sekuat ini sampai sejauh ini gitu, Kak? Bokap ya. Bokap tuh bukan tipe bapak yang kalau teman-teman gue tuh banyak yang
enaknya lu punya bokap kayak babe lu, karena super duper sabar dan pengertian. Bokap tuh ya kadang-kadang punya bokap terlalu baik juga, jeleknya adalah begitu kita menghadapi pasangan kita, duh kok lu nggak kayak babe gue ya? Iyalah, babe kita mah beda kan dengan gitu loh. Bokap gue tuh gue ngerasa kayak apa ya, dahsyat banget gitu. Dia tuh bener-bener cintanya ke anak-anak tuh tulus dan bener-bener yang luar biasa lah. Bisa terima kita apa adanya gitu. Kan kadang-kadang apalagi bokap kan aktif banget di gereja ya. Biasanya kan orang-orang yang aktif di gereja yang tuh kadang suka, gue nggak bilang suka apa semuanya seperti itu, nggak. Tapi ada beberapa orang yang jadi kayak nggak bisa terima kenyataan gitu loh kalau anaknya mengalami perceraian. Jadi kayak seolah-olah malu, nanti di gereja gimana? Bokap tuh enggak, dia tuh welcome aja, ya udah, bahwa lu gagal ya udah. Tapi kan lu nggak bisa terus terpuruk, lu harus bangkit gitu. Jadi dia tuh yang sering kasih semangat gue, yang yang membuat gue sadar, iya ya, dia aja yang udah sepuh gitu masih semangat gitu ya. Ya masa gue yang jauh lebih muda dari dia tuh udah patah semangat, kan nggak lucu gitu. Dan gue kan masih punya anak-anak yang harus gue bimbing gitu kan. Walaupun cara gue mungkin nggak seperti ibu-ibu pada umumnya. Nah tadi dia ngomong soal punya mami yang tough gitu ya. Jadi saat ini gue sharing cerita waktu dia masih SMA. Gue nggak tahu kalau ternyata ya pastilah ya, namanya anak yang berada di keluarga yang pecah gitu ya, pasti mungkin mengalami mungkin minder atau apalah gitu ya. Nah ternyata si kakak nih diam-diam dia punya perasaan seperti itu. Nah, terus dia cerita sama gue, Mi, ternyata di sekolah aku, di kelas aku banyak loh teman-temanku yang juga bapak ibunya bercerai, dia bilang gitu. Ya terus kenapa emang Kak? Terus dia cerita, aku kasihan deh Mi sama salah satu temanku, kan ibunya single mom, lemah banget deh Mi, aku nggak tega loh. Terus itu saat itu gue langsung, emang lu malu apa? Gue juga single mom kali. Terus dia langsung bilang, tapi dia nggak kayak mami Mi, tapi kan kuat. Ya mami emang single mom sih, tapi pokoknya nggak kayak mami lah gitu. Jadi dia sibuk menghasani orang lain gitu kan. Gue merasa ternista gitu loh. Lah, kok lu gak nasihanin gue gitu kan. Dia bilang, ya enggak, mami mah gak layak dikasihanin katanya. Mami saya berotot. Untung tidak berjakun. Gitu. Ya. Iya. Oke Kak, luar biasa banget. Aduh, terima kasih sekali. Aku merasa mendapatkan kesempatan yang luar biasa ya untuk bisa ngobrol sama Kakak, sama Sasa juga gitu ya. Berharap sih tadinya Tasya bisa ada gitu, tapi nggak apa-apa. Nanti kirim salamku buat dia dan juga salam untuk Om Leo ya namanya ya. Iya. Opa ya. Ya semoga pasti perjalanan kita akan indah kok. Kita berpengharapan selalu kepada Tuhan dan pasti akan Dia merancangkan hal yang baik. Nah, amin. Sebagai penutup dari Kakak yang mungkin bisa Kakak sampaikan buat teman-teman lain yang mungkin juga sedang bergumul akan berbagai situasi yang menekan dalam kehidupan mereka gitu ya. Mungkin ada banyak kekecewaan, banyak kesakitan-kesakitan dan mungkin harus mengambil keputusan-keputusan yang berat gitu ya. Mungkin Kakak mau bagi satu kata penutup buat atau kalimat penutup buat mereka. Ini sih gue berpedoman dalam kehidupan gue aja ya. Jadi ketika gue mau maju, gue harus melepaskan beban gue gitu loh. Karena kalau enggak, langkah gue akan berat, gue akan digandolin terus gitu. Caranya gimana sih kita meninggalkan beban masa lalu? Ya udah, maafin aja gitu. Terima kenyataan bahwa oke, gue nggak sempurna nih, gue melakukan kesalahan. Ya udah. Terus gimana caranya? Ampunin orang yang ya seperti gue ngajarin ke anak-anak gue. Ketika lu dendam sama orang, lu kayak
pengen tuh orang mati tapi lu yang minum racun gitu. Jadi untuk apa? Lu nyakitin hidup lu nyakitin diri lu sendiri. Kasihanilah diri lu, sayangi diri lu. Dengan cara apa? Ampuni itu orang gitu. Lu juga nggak sempurna. Kita hanya berbeda dosa yang kita buat kan. Jadi kalaupun satu orang yang berhak untuk menghakimi kita atau punya dendam, kayaknya itu Tuhan deh. Tapi kalau sesama manusia nggak usah. Hidup lu jadi akan sulit, jadi akan berat. Itu sih yang gue selalu ajarin juga ke anak gue. Nggak usah lah punya, nikmatin aja hidup. Lu nggak usah harus ini si ini begini nih, ya udah lepasin aja. Nggak usah melihat ke belakang gitu. Kan kadang orang menyesal nggak sih lu bercerai? Gue ngerasa bahwa ya emang jalannya udah harus begini gitu. Karena kalau gue bilang menyesal, gue akan terus ngelihat ke belakang gitu loh. Gue nggak akan bisa maju ke depan. Gue sibuk menyesali diri gue gitu kan. Tapi kalau gue mau maju, ya udah, gue udah lakukan itu, ya udah selesai gitu. Itu udah selesai. Itu udah masa lalu, udah bagian masa lalu gue. Gue mau maju nih. Kalau gue sibuk menyesali diri, gue kapan majunya, ya kan? Dan udah, maafin, ampunin, nggak usah dendam-dendaman. Hidup kita jauh lebih berbahagia kok dengan cara kita menjadi orang yang berbesar hati gitu. Hidup cuma sekali, Bo. Ngapain kita sibuk menyesali diri atau sibuk mengutuki hidup kita? Sayang kan? Iya. Artinya lu menyatakan itu juga supaya orang juga berdamai ya sebenarnya ya dengan segala hal gitu. Dengan masa lalu, dengan keadaannya saat ini gitu ya. Wow. Iya. Dan jadi teman-teman ya itu artinya dalam perjalanan hidup kita terkadang sesuatu itu berjalan atau terjadi tidak seperti yang kita harapkan ya. Tapi ternyata dari situ kita bisa tetap memaknainya dengan baik ketika kita berdamai dengan banyak kepahitan-kepahitan mungkinnya yang kita harus hadapi gitu supaya kita bisa melangkah ke depan. Dan ketika melangkah ke depan terbukti kok bahwa ternyata di perjalanan itu kita tuh nggak sendiri gitu, tapi ya Tuhan memampukan kita untuk kita membuat hidup ini lebih baik, lebih berarti dan lebih berbahagia gitu sebenarnya gitu. Ya itu aku yang aku dapatkan juga dari obrolan kita malam ini. Dan jadi teman-teman semoga apa yang Kak Lisa tadi dan Sasha yang sudah bagikan buat kita itu juga bisa menjadi penyemangat kita untuk nggak putus asa, untuk mau menjalani kehidupan dengan lebih baik dan lebih bersemangat gitu ya. Oke, Kak Lisa, thank you banget. Sasa, terima kasih gitu untuk obrolan kita yang inspiratif banget malam ini ya. Jadi ada banyak yang bisa kita obrolkan lagi di kesempatan berikutnya. Oke. Terima kasih, semoga sehat-sehat selalu Kakak dan anak-anak dan Opa. Tetap semangat ya. Dan teman-teman semua, sebagai penutup, aku juga kembali mengingatkan untuk kita tetap sehat, tetap positif, tetap semangat, tetap bersyukur, dan terus menginspirasi. Oke, terima kasih buat malam ini semuanya, teman-teman yang sudah komen. Terima kasih semuanya. Thank you, Terima Rina. kasih Kak Manda. Sama-sama kakakku. Sama-sama, tinggal tunggu kita kopdar ya Kak. Thank you buat semuanya yang udah komen Jail juga, thank you. Oke teman-teman semua yang sudah komentar, sudah ikut gabung, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Dadah Kakak, dadah Sasa. Oke. Ya, teman-teman, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat. Ya, kita punya topik yang gak kalah menarik juga. Apa itu? Tunggu aku kasih nanti bocorannya ya. Oke, terima kasih. Dadah, dadah Kamanda, dadah Eli, dadah semuanya.